saat ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua performa tanaman Gustapi di lahan tegalan dan juga pada musim kemarau dengan kondisi curah hujan yang sangat minim. Oke, setelah ini saya akan mengajak jalan-jalan untuk melihat performa tanamannya, kemudian juga dari segi buahnya seperti apa. Nah, ini kondisi lahannya. Ini tidak menggunakan mulsa ya. Posisi daunnya kita akan pelajari juga, kita lihat. Ini biasanya pada musim-musim seperti ini serangan virus terhadap tanaman tomat biasanya sangat tinggi pada musim kemarau. Cuman apabila kita melihat tanamannya saat ini serangan virusnya sangat minim sekali. Yang kedua, dari segi daun, Gustapi ini memang dari segi daun ini lebih tebal dibandingkan dengan varietas yang lainnya. Memang cukup tebal lah. Kita melihat ada beberapa varietas tomat yang daunnya cukup tipis, ini cukup tebal, sehingga ini akan lebih memperkuat tanaman terhadap serangan penyakit. Yang selanjutnya kita bisa lihat ini potensi dari buahnya. Ini dari bawah, nah ini sampai ke atas ini jadi semua buahnya. Nah, ini juga bisa kita lihat. Ini buahnya bagus sekali. Ini tanpa olah tanah yang maksimal, tanpa menggunakan mulsa malah. Ini buahnya juga masih besar nih. Seperti ini. Besar-besar nih, pembandingnya tangan saya. Ini besar juga. Nah, yang selanjutnya si Gustapi ini juga tahan terhadap layu. Makanya mungkin beberapa petani biasa menanam di lahan sawah, karena kalau di sawah biasanya sering terkena layu tanaman. Nah, ini lebih kuat. Nah, ini ditanam di tegalan pada musim kemarau dengan curah hujan yang sedikit, biasanya buahnya itu kecil kan. Nah, yang ini lebih besar nih. Buahnya bisa dilihat nih. Memang dari segi tanaman, kalau di musim kemarau seperti ini itu tidak terlalu tinggi, itu pendek ya, lebih pendek tanamannya. Kalau di musim penghujan kita bisa lihat kalau airnya cukup itu bisa sampai sinilah, lebih tanamannya bisa tinggi, bisa mencapai 1,8 1,9. Nah, ini kalau di musim kemarau memang tanamannya itu dia nggak pendek, cuman bisa kita lihat ini buahnya luar biasa sekali. Meskipun tanamannya pendek, buahnya luar biasa. Nah, juga ada yang bertanya biasanya bagaimana dengan kekerasan buahnya, apakah sama dengan varietas dari panah merah yang lainnya. Nah, kita akan cek nih. Saya akan bawa cek untuk kekerasan buahnya. Ini saya udah ambil tadi beberapa buah tomat. Nah, ini dia nih. Jadi si Gustapi ini daging buahnya dia lebih tebal. Jadi ini memang secara kekerasan buah akan lebih keras. Nih, saya coba tekan. Nah, ini agak kuat. Ini keras sekali. Nah, kita akan lihat juga di dalamnya nih, kita akan belah yang ini. Nah, ini bisa kita lihat juga nih daging buahnya. Ini daging buahnya sangat tebal. Ini juga penuh
proses pengisian rongga ininya. Nah, ini nanti akan mengakibatkan si buah ini lebih keras ya. Ukurannya juga besar, kita lihat ini dalamnya. Jadi teman-teman yang ingin menanam gustapi jangan khawatir dengan pembesaran buah atas khususnya, dan juga dengan kekerasan buah. Hanya saja mungkin kuncinya untuk gustapi itu setelah memasuki masa generatif, itu pasokan nitrogen harus dikurangi ya. Nanti yang ditinggikan pada waktu masa generatif itu unsur kalium dan juga fosfornya P dan K. Kenapa kalau nitrogennya tinggi pada masa generatif, itu nanti bisa berpengaruh terhadap kekerasan buah. Nanti si buahnya tidak keras. Juga agar berpengaruh juga pada pembesaran buah. Nah, yang sekarang ini kita lihat. Nah, ini calon-calon buahnya. Ini buah atas udah mulai besar. Dan juga daun masih aman ya daunnya. Nah, ini calon-calon buahnya udah mulai muncul. Buahnya juga cukup rata, artinya pembesaran buahnya juga cukup rata ke atas. Nah, jadi gustapi ini bisa jadi alternatif tanaman tomat di segala musim nih. Karena pada musim kemarau juga performanya masih tetap maksimal. Meskipun mungkin tinggi tanamannya tidak setinggi ketika musim hujan atau ketika pasokan airnya cukup. Nah, ini udah dipanen 2 kali. Alhamdulillah petaninya juga dapat harga yang bagus ya, sekarang tomat lagi bagus. Nah, ini yang kita harapkan mungkin teman-teman petani seperti ini. Jadi tanaman maksimal juga harganya juga bagus. Ini vigor gustapi. Ini dari bawah buahnya. Nah, juga yang atas pembungaannya juga masih terus menerus. Ini masih calon-calon buahnya, bunganya masih tetap ada. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi terkait gustapi, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kita akan bahas bareng-bareng. Tadi jadi yang sudah saya bahas ini, gustapi ini yang pertama dia tahan virus. Pada musim kemarau seperti ini buahnya hampir aman ini, tanamannya dari virus. Gemini virus, kalau Gemini virus kan dia tanamannya tidak si daunnya langsung mengkerut gitu ya, kuning. Yang pertama itu tahan virus. Yang kedua juga dia tahan layu. Nah, kalau kita lihat di kebun ini, meskipun memang pada kemarau kadang-kadang turun hujan besar gitu ya di sini, kemudian nggak ada lagi hujannya, biasanya itu juga layunya cukup kuat. Nah, ini di daun juga tahan dia terhadap penyakit. Nah, kita bisa lihat nih daunnya hijau. Ada beberapa daun ini yang terserang seperti ini alternaria. Nah, untuk Phytophthoranya sendiri atau pangkal batang yang hitam ini cukup kuat karena memang di musim kemarau cukup cukup kuat memang tanaman pada umumnya juga terhadap Phytophthora. Yang selanjutnya juga dia buahnya, lihat ini fruit settingnya sangat bagus sekali. Kemudian buahnya dari bawah sampai dengan ke atas. Ini bunganya juga tidak rontok ya. Ini kuat, bunganya kuat, tidak pada rontok, dan juga jadi buah ya, calon-calon buahnya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan tomat gustapi ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi pilihan baru, primadona baru
bagi kita para petani tomat di Indonesia, yang mudah-mudahan harganya juga terus bertahan. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti live dari YouTube ini. Nanti juga mungkin yang belum mengikuti bisa melihat rekamannya. Apabila ada pertanyaan, kita akan bahas sama-sama. Terima kasih. Untuk sementara saya akhiri dulu live dari kebun tomat Gustapi di daerah Ciwidey, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan rekan-rekan di seluruh Indonesia juga dapat mengambil, kita sama-sama belajar dari tomat Gustapi ini dan menemukan kunci sukses masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.